إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kitab Perukunan. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal jamal awliya wa syuhada was salihin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalawatullahi wassalamuhu 'ala rasulihil karim wa habibihil 'azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Aziz al-Alim 'ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidin wad dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terus-menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 11. Baris ke-15 kalau tidak salah. Adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu 4 perkara. Maksud air sembahyang itu ya wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Pertama, barang suatu maksudnya barang apa aja, sesuatu apa aja yang keluar daripada salah suatu daripada 2 jalan, yaitu kubul itu kemaluan nang di muka, atau dubur kemaluan nang di belakang. Lubang kemaluan di muka, lubang kemaluan di belakang. Apa saja benda atau sesuatu keluar di lubang pengamihan, keluar apa aja
batal wudu. Tapi ada kena pengecualian lah. Ngapa aja keluar di lubang burit benda batal wudu. Dan sama ada yang keluar itu beradat. Maksud beradat itu menurut kebiasaan atau jarang terjadi. Ada menurut kebiasaan, jarang tuh saya. Nang beradat tuh kayak apa? Maka yang beradat itu seperti kamaluan di muka, biasanya keluar kamih Allah itu menurut kebiasaan. Berarti mun bakamih atau takamih itu batal wudunya. Dan minta maaf, tahi yang kotoran biasanya keluar di lubang nang di belakang. Tebahira atau bahira batal wudu. Nah. Dan madhi itu cairan keluar di lubang nang di muka. Biasanya itu keluar di ketika bergejolak syahwat. Itu keluar madhi. Madhi itu hukumnya najis. Kamih tadi najis, tahi tadi najis. Madhi ini najis juga, wajib dibasuh. Ya. Mahayal misalnya, mahayal ya lalu karas. Kalau wasan mahayal bisa keluar banyu madhi. Itu bening aja, cuman warnanya bening, kadang kental, cuman licin. Nah, dan wadi biasanya keluar itu di kemaluan di muka, di lubang kemaluan yang di muka. Wadi itu biasanya keluar setelah beangkatan berat atau bekerja berat. Biasanya keluar itu setelah bakamih ada keluar, dan warnanya itu agak kayak kental. Nah, warnanya kayak susu. Wadi itu najis juga. Itu kan menurut berkebiasaan atau beradat tadi ya. Nah, dan yang jarang, kadang menurut adat atau kadang menurut kebiasaan jarang terjadi. Dan yang jarang seperti darah. Kalau alhamdulillah kalau pernah lagi keluar darah di waktu bekamih ada pernah. Ini biasanya orang punya penyakit keluar darah misalnya Allah di kemaluan muka atau kemaluan belakang, batal juga wudunya. Dan nanah, darah najis, nanah najis juga. Dan nanah ini darah yang membusuk, itu nanah, itu batal juga, baik kemaluan muka atau kemaluan belakang. Nah, amun bebisul misalnya Allah, bebisul di mana? Bebisul di landau misalnya, pecah, itu kan ada batal. Pecah kalau ada nanah itu ada batal. Kadang di lubang kemaluan ada batal. Dan kayu, misalnya keluar kayu kan, saya kan orang tataguk besiwak, siwak saya tataguk siwak. Misalnya pas bahira keluar kayu di lubang burit batal sekalipun nah setelah. Dan batu, batu misalnya batu tataguk batu kayak bisa juga tetap batu, atau intan bisa juga keluar di burit atau di lubang burit, di lubang kemaluan di muka, batal juga. Cuma itu jarang terjadi. Dan cacing ini kan binatang, makhluk hidup. Cacing biasanya keluar di lubang burit. Karmi jalan banyakkan makan nior. Cacing maksudnya nior yang beparut. Jikalau dikeluarkannya, si cacing itu mengeluarkan kepalanya, becongol misalnya, becongol kepalanya keluar daripada burit si fulan,
lubang burit bulan kepalanya keluar melihat dunia cacingnya. Kemudian cacing itu maka dimasukkan akan dia kepalanya belang sekalipun imbu becangol melihat dunia, misalnya imbu masuk pulang cacingnya ke dalam lubang burit si fulan itu. Kalau dia merasa si fulan tuh merasa pina gatal-gatal jadi lubang burit nih, kerasaan cacing keluar batu bermasuk pulang, bila inya merasa itu batal. Lamun inya kada merasa pak, mun kada tahu kada ada hukumnya, kada batal lain. Kan bendanya halus cacing nih. Kalau dia merasa keluar ada benda keluar dari lubang buritnya, contohnya cacing tadi, kalau sekalipun bawa masuk pulang cacingnya ke dalam batal, wudunya batal. Sudahnya pakantut ya, kalau pakantut batal juga. Walaupun pakantut itu kan mana bendanya aja, angin tuh benda ya Allah, kerasaan ya Allah, coba kita punya. Nah kerasaan ya kantut tuh ya, japaan waktu pakantut tuh hantai tangan di lubang burit, ada tuh kerasaan anginnya benda juga nih entah, walaupun orang kau dilihat cuman kau dicium baunya, atau misalnya kantutnya kada bau, iya tetap juga batal. Atau karena sesuatu apa saja benda yang dimasukkan ke dalam kubul atau dubur. Kubul lubang nang di muka kemaluan, dubur lubang nang di belakang kemaluan, maka sekalian itu membatalkan jua. Misalnya benda apa? Benda ini di luar, anggaplah misalnya bikin tasbih, misalnya Allah bikin tasbih banyak, bikin tasbih nang baju nang sebiji itu, misalnya. Nah dimasukkan ya lubang kulitnya, ibadah masukkannya tak keluar pulang batal ya. Walaupun benda itu asalnya di luar, dimasukkannya dipajalnya lubang kulitnya masuk ke dalam juga, itu keluar pulang batal wudunya. Atau dimasukkannya ke lubang nang bapak jual di degawian, masukkannya lubang pengamihannya apa batu keluar pun batal juga. Baik benda itu nang asalnya di dalam tak keluar, atau benda itu di luar masukkannya ke dalam tak keluar pulang batal. Melainkan keluar mani tiadalah batal air sembahyang, hanya wajib mandi. Nah ada kecualinya lah. Kalau orang tuh keluar inya wudu, inya masih suci, ini belum batal wudu, sakainya keluar banyu mani, itu kan batal wudunya, tapi wajib mandi wajib mandi junub ya, junub. Kayak apa aja nang gambarannya orang keluar banyu mani tapi kadang membatalkan wudu. Misalnya ya guring kan, guring berduduk tuh kadang membatalkan wudu lah. Guring berduduk, asal guritnya tetap, duduknya tetap, waktunya bangun tetap aja di situ. Waktu guring tuh temimpi basah, temimpi kawin, temimpi basah. Pas bangun basah ini anu salawat, soalnya banyu mani, keluar banyu mani itu wudunya kada batal, tapi wajib mandi. Karena kuas sembahyangnya mandi wajib dulu. Iba wudunya kada batal, jadi waktu iba mandi wajib itu biar kada wudu, langsung sembahyang. Asal waktu mandi wajib jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudu. Kenapa jar mani itu kadang membatalkan wudu? Setiap sesuatu yang mewajibkan
yang paling besar daripada dua perkara itu tidak mewajibkan sesuatu yang paling ringan secara umumnya seperti mani. Ini keterangannya di kitab lain lah. Maka mani itu mewajibkan mandi, dan mandi itu sesuatu yang besar. Ibaratnya bila sudah kena denda nang ganal, denda nang kecil kada kena lagi. Ya. Kemudian teruslah kedua yang membatalkan wudu, hilang akal sebab gila. Walaupun gilanya setengah menit aja misalnya, batal juga. Atau mabuk sebab mabuk. Maksud mabuk di sinilah bukan mabuk teler itulah, nyabuk lalu mabuk. Ini maksudnya ya itu boleh. Kalau teler itu kan hilang akal juga, ya batal juga tuh. Hilang akal sebab mabuk. Lain mabuk di perjalanan lah, ini disebut mabuk, ini mabuk minum arak lalu hilang akal, tuh batalnya wudu. Nah, atau pitam ini pingsan, hilang juga tuh akal, kada sadar. Atau tidur, guring nangkaikan dulu. Atau tidur yang tiada menetapkan pinggangnya pada tempat kedudukannya. Amun guring berabahnya tak batal wudu kan. Amun guring berduduk, lihat dulu bila pinggangnya atau buritnya tetap aja di kedudukannya itu sampainya bangun, kada batal wudunya. Lawan juga kada terangkat buritnya tetap aja tak. Lamun waktu guringnya tak angkat buritnya, atau misalnya waktu bangunnya bergeser misalnya dari tempat yang asal, batal guringnya kan. Nah, atau tidur yang tiada menetapkan pinggangnya pada tempat kedudukannya, nah, itu batal juga. Tetapi tiada membatalkan air sembahyang sebab mengantuk. Nah, kalau mengantuk tuh belum batal lagi. Misalnya waktu khutbah kan, orang mengantuk misalnya Allah mendengar khutbah, itu belum batal lagi. Maksud mengantuk tuh inya mendengar aja orang khutbah tuh cuma kada paham. Mendengar aja telinganya orang khutbah cuma kada paham, itu mengantuk. Kalau guring tuh kada tahu lalu, kada mendengar lalu. Nah, tandanya orang buju-buju guring biasanya mengaruh tuh guring tak. Tapi mengantuk belum mengaruh lagi. Jadi mengantuk belum batal lagi. Amun waktu mau tentang orang mengaruh ya. Ya tuh guring tak. Jadi kena hendak sembahyang Jumat, paksa wudu kena. Imbah wudu hendak sembahyang Jumatnya nah. Batal wudunya. Dan permulaan hendak mabuk. Ini orang tuh belum lagi mabuk, belum lagi teler, berarti belum lagi hilang akal. Permulaan hendak itu mabuk tuh belum lagi batal. Pas sudah mabuk hanya batal aja. Ya, pas sudah mabuk hanya batal wudunya. Permulaan hendak mabuk. Dan tidur yang menetapkan tempat kedudukannya itu kada batal juga wudu orang yang tetap
tempat kedudukannya. Kalau di dalam kitab yang lain lah, ini ada syarat, ada 4 syarat guring itu kada membatalkan wudhu. Ada 4 syaratnya kalau di kitab lain. Syarat yang pertama, duduknya itu tetap muridnya tetap kan. Artinya muridnya itu melekat di bumi sekira-kira kada keluar angin. Inya amun kita telah kayak ini jangan tetap tuh. Bila walaupun kita hendak berkantor, tapi kita tetap aja kayak ini duduknya insya Allah angin tuh kada keluar. Tapi kalau kita biasanya kan kita sebagai mengatur, nah kita buka sedikit lah, coba kantor lah. Nah itu. Tapi kalau kita tetap aja duduknya kayak ini, nah walaupun hendak kantor itu insya Allah sudah kada mau keluar angin tuh. Kita angkat sedikit hanyar, nyamannya kayak itu. Bila kita hendak kantor tuh kita angkat sedikit berita, nah tak keluar anginnya. Jadi waktu orang guring biasanya kalau tetap muridnya itu kan yang pertama biasanya awaknya barat lamak lah. Itu barat muridnya melekat di bumi. Kada goyang-goyang, menggoyang-goyang tak angkat muridnya kan. Siapa tahu boleh jadi waktu guring itu keluar angin atau keluar kantor. Jadi muridnya tetap gitu nah. Sekira-kira angin kada keluar artinya muridnya kada terangkat. Nah, syarat yang kedua awaknya itu kada kurus gitu. Anggaplah agak barat lah, agak lamak lah. Mun awak kurus ya walaupun tetap bisa jadi ditiup angin. Kalau ya bisa juga kan. Tangkat aja murid siapa tahu waktu itu tak keluar angin mengantut. Nah, itu syarat yang kedua. Awaknya kada kurus atau lamak lah. Kemudian syarat yang ketiga, waktu bangunnya di sisi tujuan. Kadang guring di sini, pas bangunnya di situ, batal tuh wudunya. Kayak apa kisahnya jadi bergeser ke situ? Angkat benar muridnya tadi lah. Atau gempa buminya bergeser. Ada mungkin? Gempa bumi hancur ya Allah, orangnya mati karena reruntuhan. Atau bangun naik daripada guring kan, karena mungkin waktu gempa buminya guring aja. Nah, jadi waktunya bangun di sisi tujuan lah bangunnya. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada orang nang menghabarkan ke inya bahwa inya nih keluar kantut waktunya guring. Tapi kalau awaknya misalnya ya Allah mama muridnya tetap habis itu bangunnya di sisi tujuan, tapi ada orang yang terpercaya. Aku tadi mendengarnya di kantut nyari berbau pulang. Nah berarti batal guringnya tak, batal guring berduduknya tak. Ada orang yang terpercaya nang kada berdusta mengabarkan bahwasanya inya itu waktu guring bekantut nyaring atau kada berbau bisa juga, tapi bunyinya mendengar, atau bisa juga baunya aja ada, tapi bisa juga nih baunya bau orang lewat bekantut bisa juga. Ini kira-kira suaranya ada. Bunyi kantut. Wudunya iya waktu yang awal tadi kan belum lagi mabuk, belum batal. Pas sudah minumnya lalu hilang akal hanya batal. Nah membatalkan tuh hilang akalnya tuh yang membatalkan.
Amunnya minum khamar tapi kada mabuk kada batal. Cuman haram gawiannya itu. Ini kan tadi sebabnya tuh hilang akal. Pian jangankan minum khamar, pian tuh minum kopi sekalinya mabuk batal. Itu contoh aja, biasanya yang memabukkan tuh khamar atau sabu-sabu atau misalnya sesuatu yang mustahil terjadi, pian minum air mineral soalnya mabuk, hilang akal, batal. Jadi yang menyebabkan hilang akal tuh menyebabkan batal tuh hilang akalnya tuh, nah bukan jenis yang ia minum, bukan jenis yang makan. Apa saja yang ia makan ia minum, kalau dia mabuk batal. Kada najis, kan mani itu kada najis. Kada Bapak? Boleh. Kan ada Nabi kalau Siti Aisyah melihat ada di kain entah jubah sidin kah, selawar sidin kah, tapi sidin kah, bekas mani Nabi, bekas mani Rasul lalu dikikis kada ditapas, dikikis saja. Nang biasanya kan kalau kering tuh jadi ada betul kerak-kerak gitu kan, dikikis saja oleh Siti Aisyah, ada dicuci, itu dipakai Nabi pulang untuk beribadah. Jadi kada najis mani itu lah. Mani. Kada Bapak? Kada najis, amun najis kita berataan nih. Karena kitanya asalnya dari mani kan, dari banyu mani kan. Jadi boleh aja dibawa sembahyang atau orang memakai kain karena banyu mani itu kada najis. Suci, mani itu suci. Suci cuman agak kotor lah. Nah kayak hingus tuh kan asal semata-mata hingus, jangan bercampur darah kan, suci hingus tuh, kada najis. Ini orang hal sembahyang bayi musa, jadi kada batal tuh. Atau di pausnya di anunya pakai dengan baju misalnya, kalau ada sabut tangan berikit di baju kada Bapak, kada najis hingus. Nah asal jangan bercampur darah. Terus ketiga, yang membatalkan wudu bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan halat. Maksud halat itu yang bukan mahram. Kayak kita membini kita kan bukan mahram. Kita membini kita begatukan kulit sama kulit nih. Itu batal wudu kita dan batal wudu bini kita. Sama-sama batal. Nah, perempuan yang halat perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim lah. Ya ada orang menyambat bukan muhrimnya aja. Muhrim tuh orang yang berihram. Ini bila salah baris salah makna. Bukan muhrim ya. Muhrim tuh orang berihram mahram. Maksudnya mahram. Perempuan yang bukan mahram, maksudnya perempuan yang boleh kita nikahi. Nah itu bila kita tagatukkan perempuan itu batal wudu kita, batal jauh wudunya. Nah lain perempuan yang mahram kayak kita kan, kalau mama kita kalau begatukan kada batal wudu. Nini kita, anak perempuan kita kada batal. Bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang perempuan halal. Jikalau matinya sekalipun bini kita misalnya meninggal ya Allah, nah, kita wudu nih, kita menjapai kulitnya, batal wudu kita. Nah, tahu lah wudu si mayit itu ada tahu lon, apa batal kan? Wudu kita nang hidup ini ternyata batal. Dengan sengaja atau lupa. Maksud lupa tuh kada sengaja tagatok. Biasanya kita sudah wudu sekalinya
tagatok pun bini kita kan biasanya kayak itu bang, tagatok. Kadang mungkin kan kita pastilah menggatok, kita sudah wudu anak sembahyang biasanya tagatok. Nah itu batal juga, menggatok atau tagatok dengan anggota yang lain pada anggota yang lebih sekalipun misalnya ya kalau tangan gini misalnya biasanya tangan orang dua ya doa, ini bisa tangan tiga, lalu kan lebihan nih, lebihan tuh gitu gatuk batal juga. Misalnya aja bangnya dipikir ini pina mustahil diumpamakan. Maka batallah air sembahyang yang menyentuh dan yang disentuh, baik bini maupun laki, baik menyentuh ataupun disentuh. Tetapi tiada batal air sembahyang jika berlapik salah seorang daripada keduanya. Nah, amun bini kita misalnya kalau berlapik, kita kada berlapik kan, ini kita nih tangan nih kada berlapik, menjapai misalnya ya kalau tangan bini kita cuman berlapik kain kan, kada batal ya berlapik tak. Nah, atau berlapik kedua-duanya. Jikalau dengan kain yang tipis sekalipun kainnya tipis, karena tiada diperoleh mengambil lezat dengan dia, dengan dia. Kalau kulit laki-laki dengan kulit perempuan, apalagi perempuan yang bukan mahram seperti bini kita, kalau kita tersentuh ada tak necet kan, ada kelezatan lah. Nah, tapi mun belapik itu kan ada daerah rasa lembut, rasa lembut kulit bebinian tuh, tapi mun kada banget kan, ya apalagi binian bujang misalnya Allah, nah itu ada rasa lezat, tapi karena belapik, walaupun lapiknya tipis, itu tidak diperoleh mengambil lezat dengan dia. Nah, dan demikian lagi tiada membatalkan air sembahyang menyentuh rambut bini kita maksudnya. Jadi kan membatalkan telah kulit. Kalau rambut itu lain kulit pula. Kita menyapai rambut bini kita, kulit tangan kita menyapai rambut bini kita kada batal. Wudu kita kada batal, wudu bini kita kada batal, rambut. Atau bini kita menyapai rambut kita, bini kita kada batal, kita kada batal wudu. Dan gigi, nah gigi itu lain kulit lah, lain gusi lah, kata gigi. Kita mencapai gigi bini kita kada batal, inya kada batal. Inya mencapai gigi kita kada batal, inya kada batal. Dan kuku itu lain kulit pula. Nah kuku bini, kita mencapai kukunya, inya kada batal, kita kada batal. Inya mencapai kuku kita kada batal, inya kada batal. Dan menyentuh anak-anak perempuan bagi laki-laki. Ini walaupun perempuan itu bukan mahram, contoh misalnya kan ulun nih, pian misalnya bisa anak perempuan, cuman perempuan itu masih kanak-kanak. Ada yang mengatakan sebelum balik, mengatakan. Nah, jadi ulun menyapai bebini, anak pian bebinian itu ulun kada batal. Apalagi kan-kanaknya masih halus kan, nimang-nimang, japai-japai pipinya kan, itu kan batal. Karena kenapa? Karena tidak diperoleh syahwat belum. Dan menyentuh kanak laki-laki bagi perempuan. Misalnya bini ulun kan, nih menimang-nimang misalnya anak pian ada laki-laki, anak pian laki-laki kan, atau belum balik kan, itu kada batal bini ulun kan kita. Yang tiada bagi keduanya keinginan orang banyak, artinya kadida lagi ada syahwat melihat kanak-kanak halus tuh, syahwat untuk nitoh maksudnya.
Kalau nang memberi kepingin itu kan pasti ya kita memberi, apalagi menggemaskan anak-anak itu kan memberi kepingin. Jadi capek-capek, tapi untuk syahwat hendaknya itu kada lagi. Inya pun kada ada juga. Nah, tadilah keinginan orang, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh segala mahram. Mahram itu maksudnya orang yang haram dikawini, kayak mama kita kan, kita kada batal tuh menjabai mama kita, nini kita, anak perempuan kita, bintu hak perempuan kita, menantu perempuan kita, anak tiri perempuan atau mama tiri perempuan, atau acil kita. Acil kita maksud acil kita inilah bibi kita dan sanak mama kita, atau bibi kita dan sanak abah kita, itu kada batal. Tapi kalau acilnya ada juga acil ya, acil bini paman kita itu batal. Misalnya lah ulun bisi mama, mama ulun ini bedang sanak lawan, anggaplah Udin itu paman ulun lah, Udin nih bisi bini ulun begantokan man bini Udin itu batal. Walaupun acil, bukan acil nang dang sanak kuitan ulun, nggak ada acil lakinya paman, batal. Soalnya apa? Itu bukan mahram bagi ulun. Soalnya bila paman ulun tuh mati, ulun boleh menikahi bini paman tuh. Bila paman ulun tuh meninggal, boleh ulun menikahi bini paman itu. Ipar tuh batal juga, soalnya ya Allah ipar batal juga. Soalnya bila bini ulun mati, boleh ulun mengawini dang sanak bini ulun itu atau ipar ulun itu, batalnya tuh. Nah, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh sebab mahram, sebab sebangsa ini ya sedarah lah, kayak kita mama kita tuh kan, sebangsa itu ya maksudnya sakaturunan, sanasab, atau sesusuk. Misalnya ulun ini kan waktu lagi halus disusui, ada orang menyusui, lain mama ulun, nah kayak Nabi kan, Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yalah, Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi yang menyusui Nabi itu ada 3 perempuan. Yang nyatanya mama sini adalah Siti Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian Suwaibah al-Aslamiyah pernah nyusui sidin budaknya Abu Lahab, yang menghabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anak keponakan engkau lahir laki-laki. Lalu gembira Abu Lahab kan, lalu diperdekakannya Suwaibah Aslam. Itu pernah Suwaibah Aslamiyah itu menyusui Nabi, cuma ada lawas. Nah, kemudian yang ketiga ya nang lawas tuh Halimatus Sa'diyah. Itu kan anggaplah iya bujurnya kada anggap lagi kan ibu sesusu Nabi tuh. Jadi Nabi lawan Halimatus Sa'diyah itu bergantungan pada batal wudu. Misalnya Halimatus Sa'diyah itu bisi anak perempuan itu dang sanak sesusu Nabi kada batal juga. Nabi bergantungan lawan anak perempuan Halimatus Sa'diyah. Atau mintua itu ya mertua leh, mintua kita tah nang bebinian misalnya Allah, walaupun kita sudah bercerai misalnya Allah, naudzubillah malah bicara orang bini nih dan sampai ke mati ya Allah jangan ada yang bercerai nih. Walaupun misalnya kita bercerai dengan bini kita tah, berarti mantan mertua Allah tah tetap aja juga kada batal wudu. Walaupun mantan mertua kada batal juga kita bergantungan dengan sini. Nah, atau ibu tiri ini ya mama bini abah ya Allah, bini abah itu kada batal kita. Atau anak tiri saya janda bisa anak ya Allah perempuan, kita kawini janda itu anak perempuan anak tiri kita kan, kita bergantungan kada batal juga.
Kemudian yang terakhir lah, melang-alang leh. Yang keempat, yang membatalkan wudu, menjabat itu menjepai atau menyentuh. Kubul ini kemaluan yang di muka. Nah, kian adalah nang bagian mana dulu yang membatalkan dah. Nah, jadi kubul itu bahasa lainnya zakar. Kalau bagi lakian zakar ngarannya. Nang netah, mun kita tah. Nah, itu nang batal lah mulai kepalanya sampai ujung batangnya, itu nang batal. Adapun dua biginya itu kada batal nyapa. Nah, bulu ari-arinya kada batal juga. Jadi nang batal itu mikrofon boleh menjatuhkan lah. Nah, jampai ini kepalanya kan sampai ke sini, biginya kada batal. Nang di atas ari-arinya tuh kada batal. Nang batangnya aja sampai kepalanya gitu yang batal. Dan menyentuhnya pun dengan telapak tangan. Yang mana yang disebut dengan telapak tangan. Nah, bila kita tikin, bila nang menyentuh lantai itu namanya telapak tangan. Ini anggaplah zakar, bila menggaru zakar dengan kayak itu belum batal. Bila tersentuh ini punggung telapak tangan, ini telapak tangan, mencapai itu hanya batal. Ampun kita lah. Ini sebenarnya baik ampun kita atau ampun orang yang dicapai batal juga kita. Contoh, jar mamanya, tuh anak tak kami basuhi pang abahnya basuhi, mencapai ampun anak nih batal ampun kita. Asal tadi menjapainya tadi dengan telapak tangan di bagian kepala sampai ujung. Kayak apa men kada japai gitu, kada istinja, kada kawa istinjai yang kada japai itu lah, kecuali pakai kaos tangan. Pakai kaos tangan ya Allah. Atau membasuhi pakai batis. Kada apa-apa ya Allah. Membasuhi menjapai pakai batis, koler misalnya Allah, jijik. Oh, membasuhi anak kami dengan batis simbor ya Allah pakai selang, kada batal mang tah. Nya tangan nang menjapai tah nang batal. Baik tangan kiri atau tangan kanan. Nang bila kita sentuh ke lantai, napa nang melekat ke lantai, nang itu bila disentuhkan ke zakar batal. Dan bagian zakar itu tadi mulai kepala sampai ujung. Adapun dua bijinya kada batal mencapai kita. Nah, jadi misalnya zakar bina gatal lebih amannya baik belapik aja. Belapik kan di luar salawar atau di luar tapih ya, kawah aja menggaruk itu. Nah, menjabat kubul atau halaqah dubur manusia, baik manusia tuh dirinya sendiri atau orang lain. Jadi amun menjapai burit, nah japai burit belum batal lagi. Pipi burit kena batal kita menjapai, tapi mun pipi burit ini batal benar. Jalan perempuan yang bukan mahram kan, ini pipi burit seorang maksudnya. Nah, nang batal itu halaqah dubur manusia. Halaqah tuh ya nang, minta maaf, ada bubulatannya nang mamagat kotoran doh, nang bisa bakarium, bisa membuka. Nah itu gitu bila menjapai itu, minta maaf, kalimut ngaranya itu kalau punya memagat itu nang batal. Baik kita menjapai ampun kita atau menjapai ampun orang, nang kalimut itu batal wudu kita. Jadi yang nang batal tadi lah ya sebaratan ibang baik nang ini kan atau nang ini. Ini namanya apa, batnur rahah
perut telapak tangan ini perut jari tangan itu yang membatalkan kan. Kalau punggung kan punggung telapak tangan kada batal. Tajapai kamaluan lah. Nah, dengan tapak tangan ya lah, nah dengan tapak tangan dan perut jari, nah perut jari lah itu namanya. Menjapai nang kamaluan ya, anggaplah bapak juali pasti hanya menjapai kada ada gawian ini macam tajapai ampun kawan neh. Nang batal tu ulun pian nang disentuh kada batal. Nang batal tu nang menyentuh, tiada batal air sembahyang yang disentuh. Pian tu kada batal. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang belum dapat kitab? Kalau ada yang belum, ambil aja. Masih halaman 5 lah. Halaman 5, kalam yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa 'aliman aw muta'alliman. Kada tahu ulun ini hadis Nabi kah, perkataan ulama kah? Sidin ini mengutip dari perkataan ulama kah, hadis Nabi kah? Ad-dunya mal'unatun. Kada bang terjemahnya situlah. Bermula dunia itu dilaknat Allah. Maksudnya dunia yang tidak digunakan untuk kepentingan akhirat. Iyalah. Contohnya kendaraan itu dunia lah, tapi mun pian bawa ke majlis taklim, ke masjid kan untuk membantu kita beribadah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat, itu kada dilaknat. Maksudnya ini semata-mata dunia yang tidak ada membantu untuk akhirat. Lampu ini kan asalnya dunia dah, tapi kalau digunakan untuk menerangi orang beribadah, nuntut ilmu, jadi akhirat kada dilaknat. Mikrofon kan kalau digunakan untuk karaokean dilaknat, tapi kalau digunakan untuk mengajarkan ilmu kada dilaknat. Maksud dilaknat ini jauh daripada rahmat Allah. Ad-dunya mal'unatun, berarti dunia itu anulah muannas lah, bukan muzakkar. Mal'unatun taknya tak muannas, berarti dunia itu bebinian lah. Arti muannas itu kan bebinian. Jadi bujur aja Nabi waktu Isra kan melihat bebinian jalan. Cuma gaul bebiniannya, banyak perhiasan ini gaul lah. Berarti bebinian dunia itu lah. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa-apa yang ada di dalam dunia. Maksudnya dunia nang kada membantu untuk akhirat. Dilaknat juga nang apa-apa yang di dalam dunia nih. Jadilah kita bila dapat anggaplah dunia, tapi dunia itu kada digunakan untuk akhirat biasanya itu. Dan kita kada usah bihiri, nato. Maja orang dapat seorang kada bapak. Dilaknat Tuhan juga kalau kada digunakan untuk akhirat bapak dihiri. Orang misi rumah gonol mana bapak bihiri inyak. Lain misalnya rumahnya digunakan untuk acara maulid kan, pengajian di dalamnya beribadah. Ini rumah mewah aja atau diagak-agakan aja biar kita bihiri baca selawat aja kita Allahumma shalli sayyidina Muhammad kan. Dia kita melihat nang apa-apa, misalnya orang bisi kendaraan mewah kita baca selawat aja kita Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Kenapa? Selawat kita tuh lebih mahal daripada yang dia punya itu. Karena selawat kita nih bisa menyebabkan kita masuk surga. Jadi kan usah kita bihiri melihat orang bisi dunia nang hebat ya Allah. Apalagi dunianya kada digunakan untuk akhirat, biasa ya kita. Nah, illa aliman, kecuali orang nang alim.
kada dilaknat. Orang alim nih ya orang nang beilmu, nah, orang nang beilmu tak? Au muta'alliman, orang nang belajar ilmu atau orang nang belajar ilmu. Jadi lamun kadah pun dilaknat Tuhan menuntut ilmu ai supaya kada dilaknat Tuhan nih. Karena kita ini kan awak kita di dunia aja nih. Tapi kalau kita menuntut ilmu apalagi jadi orang nang beilmu, mengamalkan ilmu ulang, nah kada dilaknat Tuhan. Amun kada dilaknat Tuhan tuh apa? Disayangi Tuhan dah. Kan arti laknat jauh dari rahmat. Lalawanannya dekat dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Nah, kecuali orang yang alim, aliman atau muta'alliman atau orang yang belajar. Nah, orang yang belajar ilmu agama. Gitu. Jadi selama orang itu belajar ilmu agama, orang itu kan dilaknat. Orang itu dikasih sayangi Tuhan, dapat rahmat Allah Taala terus. Makanya bila mati dalam keadaan belajar ilmu agama kan mati dalam keadaan dapat rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Husnul khatimah matinya. Napa rahmat Allah? Kada disiksa di kubur. Napa rahmat Allah? Kada ditakuni malaikat di dalam kubur. Napa rahmat Allah? Kada disiksa di kubur, tapi diberi nikmat di kubur. Nah itu artinya ini anggaplah di sini kan ada jawab anjuran untuk kita selalu menuntut ilmu kan supaya kita kada dilaknat Tuhan nih. Terus nomor 6, apabila orang yang makamnya ibadah maksudnya orang ini abid lah, ahli ibadah, cuman masalah ilmu tuh tak kurang sedikit. Inya ini ahli ibadah aja, cuman ilmu tuh kada tapi banyak. Nah, disebut dengan abid kan. Adapun orang yang alim, ilmunya lengkap walaupun ibadahnya nang wajib-wajibnya aja, itu disebut dengan alim. Orang alim, lono abid tuh nyata lebih mulia orang yang alim daripada orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Ya, di sini mungkin yang dimaksud dengan orang yang abid, apabila orang yang makamnya ibadah, ahli ibadah ini, maka ia penyarikan. Apalagi misalnya ini belum lagi. Ini ulun menyimpang sedikit tapinya penjelasannya. Apalagi misalnya inya ini waktu beribadah misalnya kalau ada nang mahaur inya, sarik inya. Nah, lain kayak orang nang alim. Orang nang beilmu bila inya atau beribadah lalu dihaur orang inya kada sarik, sabar inya kan. Sabar inya. Nah, kada sarik tak. Maka ia pemarahannya, apalagi di waktu ia melihat maksiat, bisa menyarik tuh lawan orang maksiat tak. Nah, balai naman orang nang beilmu lah. Nang inya benci maksiatnya ya, adapun orangnya inya kada benci, malah inya kasihannya inya maksiat gitu nah. Berbeda kalau orang nang ahli ibadahnya cuman kan tapi banyak ilmu bisa tuh sarik lawan orang maksiat tuh bisa menyambati, bisa mencaci maki, pokoknya sarik tuh bang. Bahkan bila tetamu aku merangut, bahkan kadang mau kawan. Wah, baik kan mau aku ini ahli maksiat, aku ahli ibadah. Nah, kalau kita mah akan lebih merasa lebih hebat daripada orang lain. Tapi kalau orang yang berilmu, maksudnya ilmu disertai dengan amaliyahnya. Orang yang berilmu itu kok tawadhu lah. Maka ketika melihat orang maksiat, kasihannya inya aja. Kasihan kan, bukan benci, bukan marah, tapi kasihannya inya. Itu nah, bagaimana di maksiat gitu. Jadi inya kada benci lawan orangnya tuh, nang dibencinya tuh pekerjaannya maksiat itu, nang zatnya itu dirinya itu umat Nabi Muhammad orang Islam juga kasihannya inya. Lalu inya mendoakan gitu kan supaya inya bersadar atau misalnya mengajak dengan kasih sayang menuju kepada kebaikan. Ayo Mbak Ampis sudah maksiat, ayo kita bertaubatan dengan kasih sayang.
Lain kayak orang nang makam ibadah ya, tapi ilmunya kadada. Boy kamu ini maksud menyari, boy kamu ini gawianmu. Kamu ini masuk neraka aja. Timbul orang disambati kayak itu putus asa daripada rahmat Allah. Iya kajar. Mungkin itu aku tetap itu. Jadi kita jangan semata-mata beribadah aja cuman ilmu sedikit. Nama Gus kan ibadah ilmu banyak, ibadahnya banyak ya lah. Nah, itu. Supaya kita memandang orang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, jangan pandangan benci, jangan pandangan marah. Wali-wali Allah Ta'ala tuh kita ketika melihat orang maksiat itu bukan benci, bukan marah, tapi mereka kasihannya ini aja. Lalu kena ada niat hendak menyadarkan orang itu. Sekarang orang jangan dengan doa kan, mendoakan supaya bertobat atau mendakwahi dengannya. Kalau sudah ada kasih sayang di hati teh, inya berdakwah tuh dengan kasih sayang, mengajak orang tuh dengan kasih sayang, bukan dengan amarah. Dan sepreman-premannya manusia nya kedahon dikasari. Apakah lagi orang tuh kada preman terjerumus saja dalam lembah kemas, terjebak saja dalam lembah kemas. Orang tuh preman ya kalau inya kedahon dikasarinya hendak dilembuti ya. Oleh karena itu dengan kasih sayang, memandang orang masih kasihannya inya, kasihannya. Cuman jangan memandir ke orang lah. Memandir, misalnya malam tadi melihat orang maksiat, memandir di warung, kasihannya inya jadi berzina pulang malam tadi. Itu bukan apa aib orang katanya. Ini kasihan tuh kan bukan dimuntung, perasaan di hati. Kasihannya umat Nabi Muhammad nih. Nah, amun kasihan tuh kan kada purunnya melihat umat Nabi Muhammad ini masuk neraka, lalu inya ada niat hendak menyadarkan orang atau mendoakan orang atau mengajak orang kepada taubat dengan perasaan kasih sayang. Makanya kan Nabi kita tuh sini waktu dilempar dengan batu kan ke berdakwah ke negeri Taif, dilempar batu, memang Nabiur Rahmah, Nabi kita nabi yang bersifat kasih sayang. Kadang atau ucap di muntung sini tuh kebencian, caci maki kan, malah sini mendoakan ya Allah berilah petunjuk kepada mereka, mereka itu tidak tahu bang. Itu orang yang kasih sayang, keluar dari mulutnya itu perkaraan yang baik, bukan caci maki. Nah, bukan menyumpahi kepada orang itu, walaupun sini dilempar dengan batu. Tapi akhirnya kan doa Nabi itu kabul ya Allah. Ada di antara mereka itu generasi yang beriman kepada Allah, bahkan menjadi panglima Islam. Siapa naranya ya? Ingat lagi ulun dari orang-orang Taif tuh. Ada anak cucunya yang beriman gitu nah. Berkat doa Nabi. Bacanya Nabi doakan dong masuk neraka berataan dong. Tapi dia kada hakun orang tuh masuk neraka kan. Hendak orang tuh masuk surga, makanya sini kada marah gitu kan, marahnya ada. Kemudian yang ketujuh, kalam sini, apabila niatnya dunia, ini misalnya beribadah niatnya dunia, maka ia akan kalah. Nyatanya itu dikalahkan oleh syaitan. Syaitan ini mengganggu, mencari-cari jalan supaya kita nih beribadah niatnya bukan karena Allah. Bila orang niatnya bukan karena Allah, berarti sudah dikalahkan oleh syaitan. Dikalahkan oleh syaitan. Jadi niat kita hendaklah karena Allah terus. Ya kalau termasuk kita anggaplah kita kan tolak saruan ya lah, ibu maghrib biasanya saruan kan. Niatnya apa? Ya saja ke saruan mengharapkan ridha Allah ya. Ya kalau mengabulkan hajat orang beriman. Gitu. Bukan hendak mencari makanan, bukan rasa kada nyaman. Ini ada juga orang mengundang jangan mau kada ditangi asa kada nyaman, itu bukan karena Allah juga tuh, karena si orang itu orang bahari mau undang zaman kita kada datang
Orang datang ya waktu kita undang, mun kita kada datang kada nyaman kita aja. Itu kan termasuk niat kada karena Allah juga. Jadi niatakan karena Allah. Mun kada niat karena Allah berarti kita itu dikalahkan oleh syaitan. Ibaratnya tuh bukan ibarat lagi lah, kenyataannya tuh bila kita saruan niat karena Allah itu dicatat pahalanya kena ada di akhirat. Artinya sampai ke akhirat kan itu kan saruannya tak. Tapi kalau niatnya karena hendak mencari makanan, apalagi istilah belapar kan, supaya makan ini di saruan kan, inggan jamban aja ya makan masuk sakit perut berak, inggan jamban aja di situ aja. Kita tuh hendak ada gina di akhirat yang kita dapatkan. Nah, gitu. Masalah makan ganjang, kada ganjang itu lain urusan, yang penting niat dulu. Niat dulu dibujurakan, hendak gancang kalau makan hendak kada kayak lah, penting niat dulu kan supaya kita dapat pahala. Jadi yang kita gawe itu ada terus kira di akhirat buahnya yang kita ambil, jangan di dunia aja. Nah, apabila niatnya dunia maka ia akan kalah, dikalahkan oleh syaitan. Dan kalau niatnya ikhlas maka ia akan menang. Ya menang, dapat pahala ya Allah. Dapat kemenangan di negeri akhirat berupa pahala. Tentunya nang kita gawe itu sesuai syariat. Jangan misalnya berjudi. Kenapa berjudi? Aku berjudi ini ikhlas saja. Enggak mau. Ikhlas mencari duit. Kada mau itu maksiat. Ikhlas kada mau. Jadi sesuaikan gawian itu sesuai syariat, niatnya dibujurakan, lalu jadi amal soleh ya. Amal soleh itu dua syaratnya. Gawiannya sesuai syariat, kada menyalahi syariatnya, niatnya bujur, baru amal soleh. Nah, walaupun membuangi duri di jalan lah, membuangi duri di jalan lah, anggaplah misalnya, paku kehalusan kulit durian kan, nyata benar kulit durian toh ada di tengah jalan, itu kan jadi amal saleh. Kulit duriannya ambil, andak di tempat sampah, diamankan, niatnya karena Allah, aku nih ini karena menjunjung perintah Allah atau mencari pahala dari Allah dia, jadi amal saleh. Tapi kalau niatnya bujur tapi gawinya salah, membuang durian juga cuman mengimbai ke kepala orang, ya kada jadi amal saleh, tak salah anunya gawiannya tak salah. Kulit durian ditimbai ke kepala orang, maka kepala orang gundul lah pulang, menimbai bahapal, tapi gawiannya kada bujur, duriannya ini ambil, andak di tempat sampah, kan bujur itu gawian dah, baru jadi amal soleh. Nah, kemudian sebutin lagi lah nomor 8, apabila manusia rajin membaca Al-Quran, ini bukan sekedar membaca Quran sekaligus mentadabburi makna qiraatul Quran bitadabbur. Itu termasuk apa tuh? Obat hati kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, maksudnya mempelajari Quran, membaca Quran sekaligus mempelajari, memahami kandungan isi Al-Quran itu. Belajarlah kitab tafsir. Apabila manusia rajin membaca Al-Quran, artinya rajin mengaji, mempelajari, memahami akan Al-Quran, isi Al-Quran, karena Al-Quran itu manbaul ulum, sumbernya segala ilmu. Ilmu tauhid diambil daripada Quran, tasawuf, fikih, berataan diambil daripada Quran, bahkan ilmu nahwu, ilmu sharaf itu Quran, nahwu besarab, bebalaghah, pemantik daripada Al-Quran. Bahkan ilmu maulah tapai pun ada di Quran. Tahu lah biar ilmu maulah tapai di Quran ada. Tuh mencari mana aja ilmu maulah tapai di Quran. Ada kalau ayat pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada kalau ayat Quran pas'alu ahla dzikri in kuntum la.
Artinya tanyalah orang yang mempunyai ilmu, ahlal zikri, ahlal ilmi. Tanya orang yang mempunyai ilmu jika kamu tidak tahu. Artinya tanya kepada orang yang ahli. Boleh tapai, kamu kada bisa boleh tapai. Betakon, belajar. Bisa, boleh tapai, bisa boleh tapai. Nah, itu maksudnya. Jadi apa aja ilmu ada di Quran. Ada kisah seorang, bisa berkisah pulang leh. Ayo nabi kisah sedikit. Seorang dokter di Amerika, tapi dokter ini kebangsaannya Mesir, orang Mesir. Seorang dokter Muslim. Dia bertugas di rumah sakit Amerika. Kekawanannya orang-orang non Muslim, dokter-dokter yang lain. Ada kejadian 2 orang yang melahirkan tepung umbai. 2 orang perempuan yang melahirkan tepung umbai. Ini anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan, sakitnya tepung huruf. Kada sempat dikasih nama, kan biasanya di rumah sakit itu bernama. Kalau ranjangnya tuh ini anak anu. Nah, apakah sebabnya tepung huruf? Aku tahu orang anakku yang mana? Walaupun beda jenis, ini anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan, cuman tepung huruf tadi bang, kan mungkin waktu itu banyak juga bayi nang lain juga, cuman nang duanya tepung huruf. Bayiku perempuan kan laki-laki kan, saya kan bayiku laki-laki perempuan, jadi kadang kawa mengatasi masalah itu. Jadi yang dokter Muslim ini, inya keingatan di Mesir itu ada ulama di Al Azhar kan, Universitas Mesir, ada ulama besar. Bulikinya ke Mesir satu mat cepat jangan terbang kan ke Mesir, mendatangi ulama itu, ulama Al-Azhar itu, mengadukan permasalahan kami ngalih benar memecahkan masalahnya itu huruf nih kayak apa caranya. Coba takut, cuman ulama nih ulama yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama ini membaca ayat Quran. Belum kata ingat surah apa itu? Pokoknya bunyi ayatnya gini, lidzakari mislu hadzil unsayain. Mungkin ada salah, surah An-Nisa kan? Masalah bicara masalah waris mewaris itu dalam surah apa ya? Surah An-Nisa ya. Lidzakari mislu hadzil unsayain ya. Itu aja sih dan baca ayat itu aja. Cuman nang dokter dari Mesir ini diberi ilham Allah Ta'ala untuk awak langsung memaham. Kan orang Arab kan ngerti aja maknanya. Lidzakari itu artinya bagi laki-laki, mislu seumpama hazil unsain, bahagian 2 perempuan. Kalau dalam ilmu waris itu lah, laki-laki ini dapat bahagian 2 lah, kalau perempuan 1 ya lah. Artinya 2 perempuan itu 1 bahagian seorang laki-laki. Kalau dalam ilmu waris itu misalnya pian lah, laki-laki bisi saudara perempuan, pian dapat 2 bahagian, nang saudara perempuan itu 1 bahagian ya. Lizzakari mislu hadzi, bagi laki-laki seumpama bahagian 2 orang perempuan. Dapat ilhamnya itu bisa minta memahami, boleh kayak bolehnya ke Amerika, ke rumah sakit itu. Lalu inya ini memang sudah diberi Tuhan ilham kan lo bisa jadi air susu perempuan mengeluarkan susu kalau ini perempuan tadi, air susu perempuan yang seikung parah anggaplah saya cangkir lah, ini air susu perempuan yang seikungnya di parah lalu ditimbang bukan cuma ditimbang itu beratnya, cuma proteinnya kan di dalam menyusu ada proteinnya, ada vitaminnya. Sekalinya lebih berat nang ini, daripada nang ini. Oh berarti kalau berat ini bayi laki-laki, ini ampunnya bayi laki-laki. Kalau ini tahapul berarti ini bayi perempuan. Karena berdasarkan ayat Quran tadi, laki-laki itu tabaran 2 bahagiannya daripada perempuan. Akhirnya kawan
dengan berkat Quran. Quran itu keajaiban kehebatan Quran. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu mengarah-arah itu banyak orang mengambil daripada Al-Quran. Akhirnya kawan memecahkan masalah itu. Usahakannya kayak itu. Bila bayi laki-laki itu biar tabaran nang susunya bukan cuma ukuran proteinnya, vitaminnya tuh tak banyak daripada bayi perempuan. Jadi nang tabaran itu diputuskan ini kamu bayi laki-laki, bayi kamu, ini bayi perempuan, bayi kamu. Nah, itu di antara keajaiban Al-Quran. Apabila manusia rajin membaca Al-Quran, maka ia akan alim. Maksud alim itu tadi ya mempelajari Al-Quran, memaham, mengerti tafsirnya. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kan cari petunjuk di Quran tadi kisahnya dokter tadi dapatnya petunjuk. Jadi petunjuk si bingung seperti dokter lalunya takunan ulama. Takunan ulama, jangan ulama. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.